Cukup jelas apa yang seharusnya dilakukan oleh unit tank, kan? Unit itu memiliki tank sesuai namanya dan menggunakan tank untuk perlindungan serta dukungan tembakan bagi unit darat lain. Tapi bagaimana jika unit tank tidak memiliki tank? Rusia sedang mencari jawabannya sekarang karena Putin telah mengambil keputusan gila untuk mengirim unit tank Rusia ke medan perang tanpa perlengkapan utama yang seharusnya mereka kuasai penggunaannya. Tentara Putin sedang sekarat, kedilaan telah mengambil alih, karena sekarang unit tank Rusia harus menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya daripada Ukraina itu sendiri. Musuh itu komandan mereka sendiri. Dalam sebuah artikel pada 13 April, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa Rusia begitu takut mengirimkan tank-tanknya ke garis depan sehingga mereka menahan tank-tank itu sejauh mungkin. Drone-drone mematikan Ukraina telah menjadi ancaman yang terlalu besar untuk dihadapi oleh tank-tank tersebut. Jadi, para komandan dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka tetap membekali unit tank mereka dengan kendaraan lapis baja, meskipun perlindungan itu justru membuat mereka menjadi target? Apakah mereka mengirim unit berjalan kaki atau pakai kendaraan tanpa lapis baja, berharap drone Ukraina tak mengejar dan menghancurkan? Sepertinya pilihan kedua itulah yang diambil oleh Rusia. Kita hanya bisa berasumsi bahwa para penghitung anggaran di Kremlin telah memutuskan untuk mencabut kendaraan lapis baja dari unit tank demi alasan keuangan. Bagaimanapun juga, kehilangan sebuah tank itu mahal. Kehilangan para prajurit yang seharusnya mengoperasikan tank itu jauh lebih murah. Mari kirim mereka tanpa perlengkapan yang biasa mereka gunakan selama karir militer. Keputusan itu sangat mengejutkan dari komando Rusia. Namun seperti yang akan Anda ketahui, ada logika aneh di balik pilihan Rusia. Sebelum membahas itu, berita Rusia mengambil tank dari unit tanknya disampaikan juru bicara pasukan gabungan Ukraina, Viktor Krahubov. Dia mengklaim bahwa Rusia memarkir tank-tanknya sejauh 20 km atau 12,4 mil dari garis depan. Begitulah sifat peperangan modern. Melalui zona maut sepanjang 20 km itu, peralatan biasanya tidak bisa melintas, terutama tank dan IFV, ungkap Krahubov. Dia juga menyebut Rusia masih memakai kendaraan untuk mengirim tentara ke garis depan, namun sering hanya berupa ATV atau motor. Meski lebih cepat dari tank dan kadang bisa menghindari drone Ukraina, kendaraan ini tidak cocok dioperasikan unit tank. Mereka juga tanpa lapisan baja, sehingga satu kesalahan saat berkendara bisa fatal. Jika melewati medan sulit, drone FPV Ukraina bisa datang dan menghancurkan mereka. Rusia mungkin melindungi tank-tanknya, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk membantu para prajurit yang dikirim ke zona maut tanpa perlindungan. Bahkan tank Rusia tidak bisa membantu dengan menembaki posisi Ukraina dari lokasi tank-tank itu diparkir. Ambil contoh tank T-90 milik Rusia. Tank tempur utama ini seharusnya menjadi yang terbaik di dunia. Putin sendiri mengklaim demikian saat ia mencoba meyakinkan siapapun yang mau mendengar tentang keunggulan militer Rusia. Meskipun T-90 mengesankan, tank ini tetap tidak menentukan kemenangan dan kurang berguna pada jarak di mana Rusia kini memarkir tank-tanknya. Seperti yang disorot oleh National Interest, T-90 memiliki meriam laras licin 125 mm yang diperkuat dengan apa yang diklaim Rusia sebagai sistem kendali tembak generasi berikutnya. Sistem inframerah onboard memungkinkan T-90 menembak target lebih akurat dan dari jarak lebih jauh dibanding tank Rusia lainnya. Dengan semua perlengkapan ini, T-90 dapat menyerang musuh hingga jarak 8 km. Itu belum cukup, tapi masih ada 12 km lagi sebelum tank ini bisa dipakai menyerang pertahanan Ukraina karena diparkir jauh dari garis depan. Benar, Rusia? Mungkin kini Anda mulai ragu. Ukraina menyatakan Rusia mengirim unit tank ke medan perang tanpa tank. Namun, itu hanya menurut Ukraina. Apakah kita sedang mendengar propaganda dari seorang juru bicara yang punya kepentingan untuk membuat Rusia terlihat selemah mungkin? Tidak. Dan bagaimana kita tahu? Masalah tank Rusia bukan hanya disorot Krahubov. Prajurit Rusia sendiri punya banyak hal untuk dikatakan tentang situasi tank negara mereka saat ini. Dan sebagian besar sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ukraina sendiri. Pada 14 April, saluran Telegram yang dikelola Voinka Kochinok mempublikasikan surat menarik dari seorang prajurit Rusia. Jika Anda belum tahu, Kochinok adalah salah satu blogger militer Rusia yang mendukung perang Rusia sejak Putin memutuskan menginvasi Ukraina. Dengan kata lain, dia adalah seorang propagandis, penjilat, seseorang yang biasanya bisa diandalkan oleh Putin dan kroni-kroninya di Kremlin untuk mengikuti arahan dan mengatakan persis apa yang mereka butuhkan agar dia katakan, supaya perang Rusia terlihat berjalan dengan baik. Mari kita lihat surat yang dirilis propagandis ini pada 14 April. Surat itu dibuka dengan tentara itu memberitahu Kochinok bahwa ia berasal dari Brigade ke-110 Angkatan Bersenjata Rusia.
Secara khusus, dia bertugas di Batalion Tank Brigade tersebut, dan dia telah memutuskan bahwa dia ingin mengungkapkan secara persis apa yang sedang terjadi di batalion itu saat ini. Saat ini, Tank jarang terlibat dalam pertempuran langsung. Setiap 2 atau 3 minggu, 2 orang dari tiap kompi batalion direkrut jadi infanteri dan dikirim ke posisi penyerangan, ke posisi berbenteng, untuk mendukung UAV, kata prajurit itu, mengkritik keras pendekatan Rusia dalam perang. Prajurit itu kemudian mengklaim bahwa 3 peleton yang seharusnya dimiliki oleh kompi tank hanya ada di atas kertas. Faktanya, banyak anggota peleton ini telah menjadi korban drone Ukraina dan sisanya akan segera dikirim ke medan pembantaian. Orang-orang siap berperang membela tanah air, tapi saya pikir mengorbankan nyawa awak tank seperti ini adalah kejahatan. Bagaimanapun awak tank bukan infanteri, kata prajurit anonim itu. Dia kemudian menyebut apa yang terjadi pada awak tank Rusia sebagai tirani dan kehancuran, bahkan sampai menyebut apa yang terjadi pada unit tank Rusia sebagai praktik ilegal. Surat itu menegaskan maksudnya dengan menyebut 11 nama awak tank yang dikenal prajurit tersebut, yang menurutnya baru-baru ini tewas atau hilang setelah ditempatkan di unit penyerang. Ingat, semua ini bukan dikatakan Ukraina, tapi tentara Rusia yang diberi panggung oleh propagandis pro-militer Rusia. Bagi Putin, ini adalah pengkhianatan yang membuatnya ingin menyensor siapapun di Rusia yang berniat berbicara, atau saat kroni-kroninya mencarikan Kochinok, jendela terdekat, untuk dilempar keluar. Bagi kita, ini adalah sekilas di balik tirai Rusia, gambaran nyata para awak tank Rusia tanpa tank yang dipaksa maju ke garis depan seperti infanteri biasa. Dan jika mereka adalah infanteri, maka Rusia akan memperlakukan mereka seperti memperlakukan infanteri lainnya. Mereka akan dijadikan tumbal perang. Angka-angka memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang seberapa baik pendekatan Rusia yang mengambil tank dari para prajurit yang telah dilatih untuk mengoperasikan tank berjalan. 11 awak tank yang diungkapkan oleh prajurit Rusia anonim telah tewas atau hilang hanyalah puncak gunung es. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan tembok drone senilai $880 juta yang dibangun Ukraina menimbulkan korban jiwa dengan laju yang mencengangkan. Hanya pada bulan Maret, Ukraina mencatat lebih dari 35.300 kerugian musuh yang telah dikonfirmasi. Sebagian besar merupakan hasil serangan yang dilakukan menggunakan kendaraan udara tak berawak atau UAV. Semua ini dicatat dalam sistem E-Points buatan Ukraina untuk mendorong operator drone menghabisi sebanyak mungkin tentara Rusia. Sistem itu berjalan dengan baik. Jumlah pada bulan Maret adalah yang terbanyak yang pernah dicatat dalam sistem tersebut sejak diterapkan, klaim Kementerian Pertahanan. Jadi Ukraina memiliki peran besar dalam besarnya jumlah kematian yang dialami Rusia di medan perang saat ini. Namun, Rusia sendiri membuatnya lebih mudah dari seharusnya. Inilah yang terjadi ketika Anda mengirim awak tank ke dalam pertempuran dengan berjalan kaki atau mengendarai sepeda yang tidak memberikan perlindungan apapun terhadap kawanan drone Ukraina yang sangat besar. Semua ini menimbulkan pertanyaan jelas, mengapa ini terjadi? Sebelum kami memberikan jawabannya, inilah The Military Show, dan kami akan memberikan gambaran lengkap yang ada di balik berita utama. Pastikan Anda berlangganan saluran ini agar Anda tetap selangkah lebih maju. Sekarang kembali ke alasannya. Ada 2 alasan, yaitu ketakutan dan kelangkaan. Trahubov menyoroti masalah yang dihadapi komandan Rusia dengan awak tank mereka, berawal dari ketakutan. Para komandan itu ingin mengirimkan tank. Mereka ingin sekali kembali ke pola perang yang sesuai dengan taktik kuno yang dibawa Putin ke Ukraina pada tahun 2022. Namun kenyataan yang harus mereka hadapi adalah perang telah berkembang jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh taktik-taktik tersebut. Pada tahun 2026, zona maut Ukraina adalah alasannya. Wilayah sepanjang 20 km yang tak lagi dimasuki tank Rusia itu kini penuh pertahanan yang jadi mimpi buruk bagi kendaraan lapis baja Rusia. Ukraina telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengubah medan yang harus dilalui tank-tank itu menjadi jebakan besar. Ada semua pertahanan anti-tank tradisional yang biasa Anda temui di zona maut ini. Ladang ranjau ada di mana-mana dan bisa menghancurkan rantai tank dalam sekejap. Digi naga dan parit anti-tank juga ada di zona maut. Semuanya dibuat untuk memperlambat operator tank Rusia. Bagi sebagian besar kru tank, tidak ada jalan untuk melewati zona pembantaian dengan kendaraan yang mereka latih untuk dikendarai. Dan situasinya semakin buruk bagi kru-kru tersebut seiring Ukraina menyesuaikan dan mengubah zona pembantaiannya. Desember lalu, media United 24 melintasi fortifikasi zona maut berlapis yang dibuat Ukraina untuk menghentikan tank dan tentara di setiap sudut. Inovasi Ukraina berfokus memberi kedalaman maksimal pada zona maut, sehingga penyebaran pasukan dan peralatan bisa lebih luas.
Dalam beberapa kasus, Ukraina bahkan memiliki pos yang dijaga satu prajurit karena banyak drone dan robot yang dikerahkan ke zona maut berlapis itu. Tim khusus mendukung drone FPV yang melakukan serangan dengan terbang tinggi di atas, di mana mereka memantau pergerakan yang terjadi di dalam zona pembantaian. Saat tank terjebak di pertahanan Ukraina, drone pengintai mengirim sinyal dan drone FPV langsung menyerang. Jika awak tank Rusia mencoba memutari pertahanan, mereka akan berada di area terbuka dan beresiko terkena artileri atau drone FPV yang tepat sasaran dalam lebih dari 80% serangan. Ukraina banyak belajar dari benteng-benteng yang mereka dan Rusia bangun di masa lalu. Zona pembantaian ini menjadi racun mematikan bagi tank Rusia. Kami sudah memberitahu sebelumnya ada logika aneh di balik keputusan Rusia mengambil tank dari awaknya. Anda akan mendapatkan sedikit wawasan tentang logika itu ketika Anda mempelajari lebih lanjut tentang zona pembantaian ini. Sejujurnya, tidak ada gunanya mengirim tank ke dalam zona pembantaian seperti ini. Mereka jadi sasaran empuk, target lambat yang mudah dihancurkan drone Ukraina. Kita melihat ini baru-baru ini saat Rusia berani melakukan serangan tank. Pada 8 Maret, Rusia mengirim kolom mekanis untuk menyerang kota garis depan Huliapola. Di kolom itu ada tank, kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan segala medan. Bukan kolom yang besar, tapi memang dirancang seperti itu. Jika Rusia beruntung, kolom mekanis kecil ini bisa berhasil melewati zona pembantaian dan mencapai kota target mereka. Spoiler, Rusia tidak beruntung. Menurut resimen serangan udara ke-225 Ukraina, Ukraina melacak dan menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia lewat serangkaian serangan drone. Para tentara yang menumpang di tank dan kendaraan juga tidak bernasib lebih baik karena saat-saat terakhir mereka dihabiskan dengan putus asa mencari perlindungan saat drone-drone Ukraina menyerang mereka. Insiden serupa terjadi di seluruh garis depan setiap kali Rusia memakai tanknya. Rusia bertindak logis dengan menahan tanknya di belakang. Anda mungkin berpikir langkah logis selanjutnya adalah mencari cara untuk mengatasi zona maut Ukraina. Anda mungkin berpikir mengirim tentara yang pernah mengendarai tank Rusia ke zona itu justru hal terakhir yang dilakukan Rusia. Logika itu sangat masuk akal. Putin ingin merebut wilayah, jadi satu-satunya cara adalah mengirim tentara ke sana. Tanknya beragam, tapi tentaranya tetap maju. Para tentara itu akhirnya terjebak dalam situasi yang mustahil dimenangkan. Mayoritas tewas sebelum mencapai garis depan. Pasukan yang lolos zona maut dan menyusup ke belakang garis Ukraina jarang bernasib lebih baik. Keyakinan Putin bahwa wilayah yang diinjak tentara Rusia bisa diklaim Rusia adalah pandangan kuno dan tak relevan dengan perang Ukraina. Zona maut adalah buktinya. Banyak tentara Rusia yang menginjakan kaki di dalamnya dan bahkan mencoba membangun pertahanan yang lemah. Mereka diburu lalu tewas. Hal serupa dialami penyusup yang berhasil melewati pertahanan Ukraina. Mereka menunggu bala bantuan yang justru tewas di zona pembantaian. Persediaan habis, Ukraina mengunci posisi, mereka juga tewas. Hanya bertahan sedikit lebih lama dari rekan-rekannya. Dengan demikian, kita sampai pada alasan kedua mengapa Rusia memarkir tank-tanknya 20 km atau lebih di belakang garis depan. Alasan ini lebih praktis. Rusia memang kekurangan tank untuk serangan mekanis besar-besaran. Menurut Kementerian Keuangan Ukraina, lebih dari 4 tahun pertempuran dengan Ukraina telah membuat Rusia kehilangan 11.866 tank hingga 16 April. Bahkan jika hanya menghitung kerugian yang terlihat di foto dan video, jumlahnya lebih dari 4.000. Lebih banyak tank dari yang pernah dimiliki sebagian besar negara menurut 1945. Amerika Serikat memiliki 4.666 tank menurut Global Firepower, menempatkannya di peringkat keempat dunia. Setiap negara di bawah Amerika Serikat memiliki kurang dari 4.000 tank. Inti dari yang kami sampaikan dengan angka-angka ini adalah bahwa kerugian tank Rusia bukan hanya besar, tapi juga memecahkan rekor. Belum pernah ada perang modern yang kehilangan kendaraan lapis baja sebanyak ini, dan Rusia mulai merasakan dampaknya saat Rusia menghabiskan sisa terakhir cadangan tanknya. Rusia berupaya membangun lebih banyak tank dan ingin mengerahkan awak tanknya untuk menyerang Ukraina dengan kendaraan lapis baja yang memang telah mereka pelajari cara menggunakannya. Namun, upaya manufaktur negara tersebut tidak dapat mengimbangi jumlah tank yang sudah hilang dari pihak Rusia. Menurut Euromaidan Press, Rusia sedang berupaya untuk membangun hingga 428 tank setiap tahunnya. Mereka mengklaim membangun pabrik kedua demi meningkatkan produksi. Namun media tersebut mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa pabrik baru ini tidak mampu membangun tank T-80 BVM yang seharusnya mereka buat dari awal.
Sebaliknya, mereka hanya membongkar tank-tank lama untuk mengambil suku cadang yang bisa digunakan untuk merekayasa kendaraan yang katanya baru. Padahal sebenarnya itu adalah tank-tank lama yang sudah dimiliki Rusia di gudang dan sedang diperbarui. Namun, meski kenyataannya tidak demikian, 428 tank per tahun tetap jadi peringatan bagi Kremlin. Meski melihat angka kerugian yang dikonfirmasi di Ukraina, produksi tank Rusia masih belum cukup untuk mengganti tank yang hilang di sana. Rusia kehilangan lebih dari 4.000 tank, rata-rata 1.000 tank per tahun. Jika data Kementerian Pertahanan Ukraina benar, bisa mencapai 3.000 tank per tahun. 428 tank tidak mendekati kedua angka itu, dan itu adalah target pembangunan Rusia, bukan jumlah yang sedang dibangun saat ini. Situasi tank Rusia sangat buruk hingga mereka menarik semakin banyak kendaraan lapis baja usang dari persediaannya agar tampak masih punya kehadiran tank di Ukraina. Kita sudah tahu bahwa Rusia menggunakan kendaraan lapis baja era Soviet. Mereka sudah melakukan itu sejak hampir awal perang. Namun menurut media United 24, Rusia sekarang bahkan sampai memasang tank T-55AM kuno dengan kerangkeng anti-drone untuk mencegah serangan drone. Tank-tank itu rongsokan berkarat berusia lebih dari setengah abad. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari akhir tahun 1950-an. Sulit membayangkan dampak tank tua ini dalam perang. Apalagi Ukraina telah membuktikan drone mereka mudah menghancurkan kendaraan lapis baja yang lebih canggih. Kerangkeng anti-drone pun tidak banyak membantu. Tank kuno ini seharusnya sudah dipensiunkan sejak lama. Rusia menghadapi dua masalah utama yang memaksa mereka mengirim unit tank ke medan perang tanpa tank. Persediaan sangat menipis, kini tank tidak cukup untuk dibagikan. Zona maut Ukraina sangat efektif, sehingga mengirim tank ke sana sama saja dengan hukuman mati. Rusia serba salah, mengirim tank berbahaya, tetapi mereka juga terjepit karena tak mampu melakukannya. Sementara itu, Ukraina membuktikan kecerdikan sangat penting saat menggunakan senjata usang akibat perang di wilayahnya. Ukraina juga memiliki tank. Tank Ukraina seperti tank Rusia juga beresiko diserang drone FPV jika terlalu dekat dengan posisi Rusia. Berbeda dengan Rusia, Ukraina melihat masalah lalu mencari solusi. Saat ini Ukraina sedang mengubah tank Leopard 1A5 mereka menjadi artileri improvisasi dengan jangkauan 12 km dan bisa mencapai 18 km jika dilengkapi dengan kubah baru. Tantangan mengendarai tank melewati zona maut demi mencapai posisi hilang dengan strategi ini. Tank Ukraina dengan pertahanan anti-drone Rusia dapat bertahan di tempat, menembak dari jarak jauh lalu pindah ke posisi lain. Sementara Rusia, mereka hanya mengirim awak tank ke zona maut untuk mati dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Inilah perbedaan utama pendekatan Ukraina dan Rusia dalam perang. Saat Ukraina fokus memaksimalkan tanknya, mereka juga mencatat penghancuran tank lawan oleh tank yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah rekor telah dipecahkan dan sekali lagi tank Leopard yang membuatnya mungkin. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika Anda suka, berlangganan The Military Show untuk analisis kesalahan taktis Rusia di Ukraina. Terima kasih telah menonton.